Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Minggu 14 Agustus 2022, dengan judul Semua dosa akan diampuni kecuali satu. Ayat inti terdapat di dalam Markus 3 ayat 28 dan 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan hari ini. Poin pertama, dosa terhadap Roh Kudus adalah dosa yang menyatakan pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis. Apa maksudnya? Kita baca selengkapnya di dalam Testimoni Jilid 5 halaman 634. Melalui perantaraan Rohnya, Tuhan bekerja di atas hati manusia. Dan ketika manusia dengan sengaja menolak Rohnya dan menyatakan itu dari iblis, mereka memutuskan saluran yang dengannya Tuhan dapat berkomunikasi dengan mereka. Dengan menyangkal bukti dari Tuhan yang dengan senang hati diberikan kepada mereka, mereka menutup terang yang telah bersinar di hati mereka, dan akibatnya mereka ditinggalkan dalam kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah sarana yang Tuhan berikan untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan manusia. Ingat bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, hubungan antara manusia dan Allah itu sangat jauh. Dan Roh Kudus adalah saluran atau sarana untuk membuat hubungan yang jauh ini menjadi dekat. Itu sebabnya ketika kita sengaja menolak Rohnya ini dan bahkan menyatakan bahwa ini adalah pekerjaan iblis, maka sebenarnya kita sedang memutuskan hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Ini bagian daripada menolak Roh Kudus. Di poin yang kedua, menolak pekerjaan Roh Kudus berarti menempatkan dirinya sendiri di tempat di mana pertobatan dan iman tidak dapat datang lagi kepadanya. Mari kita baca di dalam kutipannya. Dosa apapun, jika jiwa bertobat dan percaya, kesalahan itu akan dibasuhkan di dalam darah Kristus. Tetapi barang siapa yang menolak pekerjaan Roh Kudus, berarti menempatkan dirinya sendiri di tempat di mana pertobatan dan iman tidak dapat datang lagi kepadanya. Saudara sekalian, dikatakan di sana bahwa semua dosa atau dosa apapun, seandainya itu dibawa kepada darah Kristus, salib Kristus, maka Kristus akan mengampuni. Tetapi jika ternyata kita sendiri malah menolak akan pekerjaan Roh Kudus itu dan menganggap bahwa pertobatan itu tidak ada, maka itu sejatinya kita sedang menolak pekerjaan Roh Kudus. Menolak panggilan untuk bertobat adalah menolak pekerjaan Roh Kudus. Menolak kesempatan untuk kita dibasuh di dalam darah Kristus. Poin yang ketiga, jika manusia dengan sengaja menolak Roh Kudus, mereka memutuskan saluran hubungan antara Allah dengan mereka. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 344. Dengan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati. Jika manusia dengan sengaja menolak Roh Kudus dan mengatakan bahwa itu datangnya dari setan, mereka memutuskan saluran yang olehnya Allah dapat berhubungan dengan mereka. Jika akhirnya roh itu ditolak, tidak ada lagi yang dapat diperbuat oleh Allah untuk jiwa yang demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah dengan segala kebaikannya membuka hati, menjalin hubungan untuk manusia yang sudah jatuh dalam dosa melalui pekerjaan Roh Kudusnya. Nah, jika kita menolaknya, itu artinya kita sengaja memutus akan hubungan itu. Dan kalau itu terjadi, maka
Tuhan tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Keputusan ada di tangan kita. Apakah kita mau menerima pekerjaan Roh Kudus itu, atau justru kita memutuskannya dengan menolak pekerjaan Roh Kudus? 3 poin penting kita hari ini adalah: dosa terhadap Roh Kudus adalah dosa yang menyatakan pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis. Menolak pekerjaan Roh Kudus menempatkan diri kita sendiri atau manusia di tempat di mana pertobatan dan iman tidak dapat datang lagi kepadanya. Dan yang ketiga, jika manusia dengan sengaja menolak Roh Kudus, mereka sejatinya memutuskan saluran hubungan antara Allah dan manusia itu sendiri. Inilah 3 poin penting hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah, teristimewa pekerjaan Roh Kudus yang menghubungkan kami orang berdosa dengan Allah yang Maha Suci, yang memberikan kesempatan agar dosa-dosa kami bisa dibasuhkan di dalam darah Yesus Kristus, disalib. Oleh sebab itu, kami sungguh bersyukur. Jangan biarkan roh itu padam ya Tuhan, melainkan teruslah bekerja dalam kehidupan kami. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas menjalani hari ini bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.